Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM P101201205 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Kali ini saya akan membahas tentang kajian lingkungan hidup dan pemukiman. Yang pertama ada kawasan konservasi. Kawasan konservasi adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Selanjutnya, kriteria umum penempatan kawasan konservasi. Kriteria dalam memilih kawasan calon konservasi terdiri dari 5, yaitu yang pertama, kriteria ekologi, yang terdiri dari keanekaragaman, alamiah, ketergantungan, perwakilan, keunikan, integritas, produktivitas, dan ketetapan. Yang kedua ada kriteria sosial, yang terdiri dari penerimaan masyarakat, kesehatan masyarakat, rekreasi, budaya, estetika, konflik kepentingan, penyelamatan, kemudahan, penelitian dan pendidikan, kesadaran masyarakat, konflik dan kesesuaian, serta petunjuk. Yang ketiga ada kriteria ekonomi, yang terdiri dari kepentingan untuk spesies, kepentingan untuk perikanan, ancaman alam, keuntungan ekonomi, dan pariwisata. Yang keempat ada kriteria regional, yang terdiri dari pengaruh wilayah dan pengaruh subwilayah. Yang kelima ada kriteria pragmatik, yang terdiri dari urgensi, ukuran, tingkat ancaman, keefektifan, peluang, ketersediaan, dan pemulihan. Selanjutnya ada fungsi penetapan kawasan konservasi. Yang pertama sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang ketiga sebagai pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selanjutnya tahapan perencanaan kawasan konservasi ada 7, yaitu yang pertama identifikasi isu, yang kedua pengumpulan dan pengelolaan data, yang ketiga penyusunan profil kawasan konservasi, yang keempat penyusunan rencana strategis calon kawasan konservasi, yang kelima penyusunan rencana zonasi calon kawasan konservasi, yang keenam penyusunan rencana pengelolaan kawasan calon konservasi, dan yang terakhir penyusunan rencana aksi calon kawasan konservasi. Selanjutnya ada pemanfaatan kawasan konservasi. Yang pertama, hendaknya pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, melindungi zona yang sensitif. Yang kedua, pemanfaatan diatur dalam zona tertentu sesuai peruntukannya. Yang ketiga, sistem zonasi sesuai dengan RPP, KSDI, dan Permen 17 tahun 2008. Pasal 31 terdiri dari zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya sesuai dengan karakteristik peruntukannya. Dan yang terakhir ada diperlukan berbagai informasi sebagai basis ilmiah dalam perencanaan sistem zonasi. Selanjutnya yaitu zona inti, merupakan habitat yang mempunyai nilai konservasi yang sangat tinggi dan sangat rentan. Kategori untuk membantu penentuan zona-zona di kawasan yaitu yang pertama, jumlah spesies dan genus yang ada dalam kawasan. Yang kedua, jarak zona dari hunian penduduk. Yang ketiga, tingkat pemanfaatan dan ketergantungan masyarakat. Yang keempat, pola migrasi dari spesies target konservasi. Yang kelima, pola pemangsaan dan sebaran target konservasi. Yang keenam, jarak dari sumber benih dan larva dari spesies target konservasi. Dan yang terakhir,
kemiripan desain dengan prototipe kawasan konservasi yang telah ada. Selanjutnya, kelembagaan kawasan konservasi. Kriteria kelembagaan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Yang pertama, kelembagaan tingkat nasional. Yang kedua, kelembagaan tingkat daerah. Yang ketiga, kelembagaan tingkat lokal. Yang keempat, bentuk kelembagaan yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala daerah tingkat 2 dengan menunjuk badan pengelola yang bertanggung jawab kepada kepala daerah tingkat 2. Yang kelima, kawasan konservasi lokal yang dikelola oleh komunitas masyarakat lokal. Selanjutnya, pengelolaan kawasan lindung. Menurut pengelolaan kawasan lindung, Kepres 32 tahun 1990 adalah rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Selanjutnya, tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan lindung. Tujuan pengelolaan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sasarannya yaitu 1. Mempertahankan dan menjaga fungsi lindung hutan terhadap tanah air, iklim, tumbuhan, dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa. Yang kedua, mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Pembagian kawasan lindung. Kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya. Yang kedua, kawasan perlindungan setempat. Yang ketiga, kawasan perlindungan alam dan cagar budaya. Dan yang terakhir, kawasan rawan bencana alam. Kawasan yang memberikan perlindungan, kawasan di bawahnya terbagi menjadi 3, yaitu kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. Kawasan perlindungan setempat terbagi menjadi 4, yaitu sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air. Kawasan suaka alam dan cagar budaya terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, kawasan rawan bencana alam, yang kedua, kawasan suaka alam, yang ketiga, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, yang keempat, kawasan pantai berhutan bakau, yang kelima, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, dan yang terakhir, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya. Yang pertama, perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Yang kedua, kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung, gempa bumi, dan tanah longsor. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan. Proses pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang agar hidupnya sejahtera, serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin atau terjaga. Kualitas lingkungan tidak rusak atau turun. 3 pilar atau orientasi atau dimensi pembangunan berkelanjutan menurut Monasige tahun 1993, yaitu yang pertama ada ekonomi atau growth, sosial, stabil, harmonis, dan sejahtera, ekologi, aman, dan lestari. 5 pilar pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Yang pertama, ekonomi atau growth, kelembagaan lingkungan, penegakan hukum, sosial, stabil, harmonis, dan sejahtera,
ekologi aman dan lestari. Selanjutnya, peran lingkungan dalam menimbulkan penyakit. Yang pertama, lingkungan sebagai faktor predisposisi. Yang kedua, lingkungan sebagai faktor penyakit. Yang ketiga, lingkungan sebagai media transmisi. Yang terakhir, lingkungan sebagai faktor mempengaruhi perjalanan suatu penyakit. Yang terakhir, kesehatan lingkungan di Indonesia. Negara tropis kepulauan yang memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yaitu temperatur panas dan masyarakat religius. Kerugiannya udara lembab, banyak genangan air, pendidikan rendah, adat istiadat tradisional, sanitasi lingkungan belum baik, dan awal industrialisasi atau pencemaran. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.